Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa dengan saya lagi ya. Kita akan belajar tentang pengumpulan data. Ini materi numerasi ya. Materi numerasi kali ini tentang pengumpulan data. Data adalah merupakan catatan atau kumpulan fakta. Data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, menyebarkan angket, voting, pemilihan suara seperti itu. Jadi data itu semua nanti hasilnya dalam bentuk angka ya. Data itu kita cari, bisa tanya-tanya, bisa menyebarkan pertanyaan, itu namanya angket ya. Nah, setelah kita dapat data, kita sajikan, kita tulis, tadi kita sajikan, kita tata-tata. Ada yang menatanya pokoknya ditulis, itu namanya data random atau acak, ditulis jejer-jejer seperti ini ya. Ada juga yang tabel frekuensi. Nah, seperti ini, tabel frekuensi. Tabel frekuensi biasanya ini ditulis frekuensi seperti ini ya. Nilai frekuensi, nilainya berapa, frekuensinya berapa. Misalkan anak-anak yang tingginya 28, ada berapa anak? Tingginya 29, ada 5 anak. Nah, dalam tabel frekuensi ada juga yang diberi turus. Turus itu hanya mengecek, misalkan yang dapat nilai 0, nah, ya, maksud dapat nilai 0. Banyaknya anak 0 berapa ya? Yang dapat nilai 0 dipanggil. Ica 0 diseret. Adit 0 seret gitu misalkan. Itu diseret-seret, kalau sudah 5 diseret ke samping. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan ketika kita menghitung frekuensi ya. Ya, misalkan ini atau anak yang berumur dalam satu RT yang berumur 0 tahun. Di rumah satu ada 1. Umur 1 tahun 1, umur 2 tahun 0 berarti lewat. 3 tahun 1. Jadi kalau sudah 5 diseret. Kemudian ini ditulis lagi di frekuensi. Baru di frekuensi nanti yang disajikan seperti ini ya. Ini namanya tabel frekuensi. Nah, kalau selanjutnya adalah diagram garis dan diagram batang. Diagram garis. Nah, ini kalau diagram, kalau ini tabel, ingat ya, kalau yang berbentuk seperti ini adalah tabel, yang inilah yang namanya diagram. Ini diagram garis karena ada garis tegak, garis tidur, atau garis bilangan tegak, garis bilangan tidur. Ini juga ada garis bilangan tegak, garis bilangan. Terus ditunjukkan, disajikannya dalam bentuk garis. Nah, ini namanya diagram garis. Kalau disajikan dalam bentuk garis yang tebal seperti ini, warna-warni, itu namanya diagram batang. Nah, kalau seperti ini namanya diagram lingkaran. Lah, diagram lingkaran ada bermacam-macam menunjukkannya. Ada yang ditunjukkan dengan angka aslinya, ya. Ditunjukkan dengan angka aslinya. Ada yang ditunjukkan dengan ini namanya derajat. Ini paling banyak 360. Ini ditujukan dalam bentuk persen ya. Jadi dalam diagram lingkaran ada beberapa macam. Ini contohnya ini ya, ada dalam bentuk angka sebenarnya, ini derajat, ini persen. Tapi untuk SD yang paling sering adalah ini ya. Nih, derajat, persen, dan angka sebenarnya. Bagaimana cara mencarinya? Nanti kita belajar pas masuk materi diagram lingkaran. Nah, setelah selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, data yang sudah dibentuk diagram
ataupun sudah dibentuk tabel, itu diolah datanya. Karena apa? Sudah mudah dibaca, terbaca. Kalau datanya masih random seperti ini atau seperti ini, itu juga masih sulit. Biasanya ini terus dikumpulkan. Yang tingginya yang banyaknya peserta 42 ini ini yang paling sering muncul atau apa, itu namanya pengolahan data. Dalam pengolahan data itu apa saja biasanya dicari adalah data tertinggi. Nah, dari data ini mana yang tertinggi atau terbanyak ya? Data terbanyak itu bukan modus itu data yang terbanyak. Kalau data yang tertinggi, contohnya ini, misalkan tinggi. Data yang tertinggi adalah 34. Ini data yang tertinggi ya. Nilai tertinggi 34. Ini contoh data tertinggi. Terus data terendah. Ini sudah ditata ya. Data atau ini kamu tata, diurutkan. Data tertingginya berapa ini ya? Oh, ini biar nggak buka-buka ya. Ini data tertinggi. Terus data terendah. Nih. Ini data terendah. Data terbanyak ya, mungkin ini paling banyak ya. Ini banyak, terbanyak. Kalau di sini banyak, kalau di sini tinggi, ya berarti tertinggi, terbanyak. Nah, data tersedikit, ya yang paling sedikit mana ya? Ini 40, ini paling banyak 50. Terus selisih itu data yang paling besar, bisa terbanyak, bisa terpanjang, bisa tertinggi, dikurangi data yang diinginkan. Misalkan data paling sedikit, nah ya selisihnya dengan yang kecil. Misalkan kalau ini ditanya berapa selisih antara banyaknya peserta rembulan dengan mentari, ini berarti yang banyak dikurangi yang sedikit, jadi 50 dikurangi 42, itu selisih. Yang banyak dikurangi yang sedikit itu yang ditanyakan. Oke, rata-rata. Nah, rata-rata itu dijumlah. Datanya ini semuanya dijumlah, dibagi banyaknya data. Kalau ini dijumlah 42 tambah 50 tambah 46 tambah 48, dijumlah terus dibagi 10 karena ini datanya ada 10. Kalau ini datanya ada berapa? Ini dijumlah dulu. Ini jumlah data 125 ditambah 123. Dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dibagi 8. Itu dapatnya rata-rata. Nilai tengah. Nah, nilai tengah itu kalian tata dulu ya. Tata dulu urutannya, nanti diajari ya untuk mencari nilai tengah, saya ajari juga ya. Ditata dulu. Terus modus itu nilai yang sering muncul. Nah, di sini kalau nilai yang sering muncul ini modus nanti ini yang paling banyak di sini ya. Sama dengan hampir sama yang paling banyak, tapi biasanya pada tinggi 128 muncul berapa kali. Yang tingginya sama dengan 128 itu berapa kali. Nah, misalkan ada satu kelas itu 26, yang tingginya 128 itu ada 20. Lah, itulah data itulah yang disebut modus, bukan data yang terbanyak, terkecil atau apa, tapi sering muncul. Nah, setelah itu kalian kerjakan ini ya. Pertanyaan atau teks 1. Pacu jalur merupakan jenis olahraga perahu dayung tradisional asli Riau. Perahu sepanjang 25 sampai 40 meter dengan awak sebanyak 40 sampai 60. Pertanyaannya ya langsung.
Kelompok dengan peserta terbanyak adalah, nah kalian terbanyak mana tadi. Kemudian banyak peserta paling sedikit. Nah, yang mana paling sedikit? Nah, rata-rata banyak peserta dalam setiap kelompok adalah rata-rata. Rata-rata ini dijumlah kemudian dibagi 10. Oke, anak-anak, cukup sekian aja untuk pembelajaran kita. Yang penting kalian pahami. Untuk materi selanjutnya adalah tentang diagram batang. Kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu berdoa, jaga kesehatan, patuh pada orang tua, dan selalu sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.